Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bariki Qalbul Islami dari kelas 2283B. Di video ini saya akan membuat video UAS PBO bersama kelompok saya, Kelvin Septionaka dan Owen Saputra. Di sini saya akan menampilkan tabel database kelompok kami. Pada tabel database pertama terdapat tabel pelanggan, yang dimana di dalam tabel terdapat ID pelanggan, nama, email, dan nomor telepon. ID pelanggan menggunakan variabel integer dan ditambahkan primary key. Nama, email, dan varchar menggunakan variabel varchar dan not null, yang berarti harus diisi dan tidak boleh kosong. Setelah itu saya akan menampilkan isi dari record database-nya. Lalu di sini muncul isi record database-nya dari database ID pelanggan. Kemudian saya akan menampilkan tabel produk UAS, yang dimana di dalam tabel produk UAS terdapat ID produk, nama, harga, dan stok produk, dimana variabel dari ID produk yaitu integer dan ditambahkan primary key, dan nama produk menggunakan variabel varchar dan diisi 5 volume, dan ada not null yang berarti harus diisi dan tidak boleh kosong. Setelah itu ada harga yang menggunakan variabel integer dan stok produk, dan juga menggunakan variabel integer. Kemudian saya akan menampilkan isi record dari produk UAS. Di sini muncul isi record dari tabel produk UAS. Setelah itu saya akan menampilkan tabel dari transaksi, yang dimana di dalam tabel itu terdapat ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, jumlah transaksi, total harga, dan dimana ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah harga, dan total harga menggunakan variabel integer, sedangkan tanggal transaksi menggunakan variabel date. Untuk ID transaksi ditambahkan primary key, dan ID pelanggan dan ID produk ditambahkan foreign key. Setelah itu saya akan coba menampilkan isi record dari tabel transaksi. Di sini telah muncul isi record dari tabel transaksi. Lalu saya akan menampilkan tabel peliharaan, di mana di dalam tabel peliharaan terdapat ID peliharaan, nama peliharaan, jenis peliharaan, ID pelanggan, dan di mana ID peliharaan menggunakan variabel integer, nama peliharaan dan jenis peliharaan menggunakan varchar 50, dan ID pelanggan menggunakan integer.
Untuk nama peliharaan dan jenis peliharaan terdapat not null, yaitu harus diisi dan tidak boleh kosong. Di sini saya akan menampilkan isi dari tabel peliharaan. Di sini telah tampil isi dari record tabel peliharaan. Kemudian saya akan menampilkan tabel pasok barang, di mana di dalam tabel pasok barang terdapat ID pasok, ID produk, nama barang, tanggal pasok, jumlah pasok. Dan untuk variabel ID pasok, ID produk, dan jumlah pasok menggunakan integer, sedangkan nama barang menggunakan varchar dan tanggal pasok menggunakan date. Untuk ID pasok ditambahkan primary key. Dan ID produk ditambahkan foreign key. Setelah itu saya akan menampilkan isi record dari tabel pasok barang. Terlihat di sini telah tampil isi record dari pasok barang. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Kevin Septianoka akan melanjutkan codingan dari yang kita buat, yaitu mulai dari atas adalah import Java SQL connection, yaitu mengimport kelas connection ke Java. Lalu import Java SQL driver manager, yaitu mengimport kelas driver manager ke dalam Java SQL, dan import Java exception, yaitu mengimport kelas exception ke dalam SQL, dan import Java swing JOptionPaint. Fungsinya untuk mengimport kelas JOptionPaint ke dalam Java X swing. Dan kita akan membuat public class connection DB dan public static connection con, yaitu public static untuk mengumumkan connection. Lalu public static void open connection. Dan kita akan menggunakan try dan catch, dimulai dari kelas for name yang gunanya untuk membuat kelasnya. Dan kita memasukkan Oracle JDBC driver, Oracle driver, dan string URL. Ini dimasukkan adalah JDBC Oracle tin dan hostname. Lalu 1521XE dan connection sama dengan driver manager get connection. URL-nya adalah ID dan password dari Oracle. Lalu catch class not found exception dan catch SQL exception. Lalu public static connection get connection dan return con. Dan codingan condition sudah jadi. Lalu kita selanjutnya masuk ke codingan form login. Pada codingan form login dibuat import Java SQL result set. Gunanya untuk membuat kelas result set dan dimasukkan ke dalam kelas SQL, dan import Java SQL statement. Masukkan statement ke dalam Java SQL, serta import Java swing JOption. Masukkan JOptionPaint ke dalam Java swing. Dan kita akan membuat form login dan dimasukkan koneksi DB ke dalam form login tersebut dengan cara koneksi DB open connection. Dan kita akan membuat kelas button login untuk menjalankan button login. Kita akan menggunakan try dan catch dalam codingannya. Pertama-tama buatlah statement sama dengan statement koneksi DB get connection. Create statement yang gunanya untuk membuat codingan ini ke dalam Oracle. Lalu result set sama dengan statement execute query, yaitu untuk menjalankan query dari statement tersebut. Lalu kita akan memasukkan kode SQL-nya, yaitu select from bintang table login, di mana username sama dengan username get text untuk mengambil data txt username, dan memasukkan if result next. If text password ini didapatkan dari variable text
password dan equals yaitu sama. Result set diberi string sama dengan password. New form utama yang artinya untuk membuka form utama. This dispose. Else the option pane so message dialog adalah untuk memunculkan dialog yaitu password salah jika salah dan diambil dari set text dari text password yaitu di sini. Dan text password request focus yaitu akan kembali ke kursor mouse ke dalam text password. Dan else the option pane show message dialog yaitu user tidak ditemukan. Dia akan memunculkan teks user tidak ditemukan. Dan text username set text akan kosong, text password akan kosong, dan text username request focus yaitu tombol kursor akan kembali ke atas. Lalu catch the option pane show message dialog yang menilai null dan the option pane show message dialog not pane dan koneksi gagal jika Oracle itu gagal dimasukin. Setelah itu kita akan lanjut ke form utama. Pada form utama kita akan memasukkan data-data yang kita buat dalam desainnya, yaitu dalam file kita akan masukkan data-data yang kita buat yaitu form pelanggan, form peliharaan, form produk, form transaksi, dan form table dan form masuk barang. Dan untuk memasukkannya ke dalam form utama kita akan menggunakan codingan seperti ini. New form table titik show ini sesuai dengan form yang akan dimasukkan. Contohnya di sini form table, form transaksi, form produk, form peliharaan, form pelanggan, dan form masuk barang. Selanjutnya kita akan masuk ke form pelanggan yaitu dengan membuat import Java X Swing JOption pane fungsi untuk memasukkan kelas JOption kepada Java Swing dan import Java SQL bintang yang artinya kita memasukkan seluruh kelas SQL ke dalam Java SQL dan import Java SQL exception yang artinya memasukkan kelas exception ke dalam Java SQL dan import Java Swing table default table model. Ini gunanya untuk membuat tabel ke dalam codingan ini. Dan kita akan membuat set title from data pelanggan. Set title gunanya untuk membuat judul pada data ketika di run. Dan set location relative to null. Yang artinya kita akan membuat codingan berada di tengah ketika dijalankan. Dan koneksi DB, open connection. Ini adalah koneksi untuk menghubungkan codingan ini ke dalam Oracle yang akan kita pakai. Dan reverse pelanggan adalah data yang akan kita buat. Data btn edit set enable false yaitu mematikan btn edit ketika codingan dijalankan. Dan kita akan membuat private void simpan pelanggan dengan menggunakan kode Oracle insert into pelanggan values dengan 4 buah variabel dan menggunakan kode try dan catch. Di sini kita memasukkan prepare statement sama dengan koneksi db connection prepare call yang artinya kita akan menggunakan codingan memasukkan koneksi Oracle ke dalam codingan ini dan membuat statement set string yang artinya kita akan membuat baris statement berada 4 baris yaitu text ID, text nama, text email, dan text telepon serta st execute yang artinya menjalankan semua baris ini serta JOption pane show message dialog yang artinya kalau data berhasil akan menampilkan dialog data berhasil disimpan dan catch ketika data tidak berhasil disimpan serta private void edit pelanggan. Private void edit pelanggan memiliki kode update pelanggan, set ID pelanggan, nama, email, nomor telepon, dan di mana ID pelanggan berdasarkan text ID dan didapatkan teksnya dan menggunakan kode try dan catch lagi dan menggunakan konektor Oracle ke dalam codingan ini dan yaitu bentuk prepare statement sama dengan koneksi db con prepare call dan st set string yaitu mengambil data string ke dalam variabel ini yaitu variabel text ID, text nama, text email, dan text telepon. Jadi option pane show message dialog yaitu menampilkan dialog ketika berhasil yaitu data berhasil diedit dan catch itu fungsinya kalau data gagal edit.
serta privat void hapus pelanggan. Memiliki kode string SQL delete from pelanggan di mana ID pelanggan yang berdasarkan ID pelanggan statement st. Menggunakan perintah code try dan catch. Statement sama dengan kondisi count prepare call. Ini adalah konektor yang menyambungkan Oracle ke dalam codingan ini. Serta SC execute yaitu untuk menjalankan codingan Oracle-nya. Catch ketika data gagal dijalankan. Serta membuat privat void tampil data pelanggan. Privat statement ST sama dengan null, artinya kosong. Lalu result set RS sama dengan null, yang artinya kosong juga. Dan memasukkan perintah try dan catch. Pada try, kita akan memasukkan data string Oracle yang memiliki kode select from pelanggan, di mana ID pelanggan. Dan ST atau statement yaitu koneksi DB count prepare statement yang memiliki konektor untuk memasukkan Oracle ke dalam codingan ini. Dan ST set string yaitu berdasarkan ID pelanggan, dan RS sama dengan ST execute query untuk menjalankan query ST-nya, dan integer baris sama dengan 0. Lalu kita akan memasukkan pengulangan while dalam codingan ini yaitu berdasarkan RS next. Baris plus artinya baris akan bertambah sesuai dengan pengulangannya. Integer ID pelanggan ini untuk mengubah data integer menjadi string, yaitu integer ID pelanggan sama dengan RS get in sama dengan ID pelanggan. Text ID set string integer to string, artinya menjadikan integer ini menjadi string berdasarkan ID pelanggan ini. Dan teks nama set text ini mengambil data pada teks nama dan dijadikan string berdasarkan nama. Nah, dan teks email begitu juga, seterusnya dengan teks telepon. The option pane show message dialog ketika data ditemukan akan menunjukkan dialog yaitu data ditemukan. Lalu if sama dengan baris 0. The option pane show message dialog bernilai 0 dan data tidak ditemukan jika datanya dicari tidak ada. Dan catch SQL exception yaitu show message dialog kalau codingan salah. Serta kita akan menggunakan try dan catch lagi, yaitu if RS sama dengan bernilai 0, berarti RS close yaitu menutup RS, dan if RST sama dengan 0, jika data 0 dan RS kosong akan ditutup. Serta ini ada codingan catch untuk menjalankan meta SQL. Lalu kita akan membuat privat void reverse pelanggan dengan membuat statement st Java SQL result set untuk memasukkan konektor Oracle ke dalam codingannya, dan default table model untuk menjalankan table ketika dijalankan codingannya. Fungsi add column adalah menambahkan kolom ke dalam table tersebut, yaitu kolom ID pelanggan, kolom nama, kolom email, dan nomor telepon. Serta table 1 adalah nama variabel dari tabelnya di set model, dan menggunakan perintah try dan catch lagi. Pada perintah try kita akan memasukkan statement koneksi DB, connection create statement. Ini adalah perintah untuk memasukkan koneksi ke dalam codingannya, yaitu koneksi Oracle. Pada koneksi Oracle itu kita akan memasukkan perintah yaitu select from pelanggan. SC execute adalah menjalankan semua perintah dalam SQL tersebut. RS sama dengan st get result set adalah menampilkan data yang telah didapatkan. While adalah pengulangan, yaitu pengulangan datanya berdasarkan row, yaitu pertama kali adalah ID pelanggan, nama, email, dan nomor telepon. Lalu catch exception, di option pane show message dialog ketika data gagal dimasukkan. Lalu kita akan membuat privat clear data pelanggan. Berdasarkan text ID, set text akan membuat text ID menjadi kosong. Text nama, set text akan membuat teks nama menjadi kosong. Begitu juga pada teks email, teks telepon, teks telepon, dan teks ID request focus, yaitu berfungsi untuk membuat kursor mouse berada dalam teks ID. Dan btn set enable false, yaitu menghidupkan btn edit, mematikan btn edit. Dan text ID set enable, yaitu menghidupkan text ID kembali. Serta dilanjutkan pada codingan button keluar. Pada button keluar, kita akan membuat integer jawab dengan Java swing di option pane show message config dialog, yaitu memunculkan dialog
yang memiliki nilai 0 dan memunculkan pesan yakin ingin keluar dan konfirmasi jika ingin keluar. Serta kita akan memasukkan Java Swing di option pane untuk memasukkan ya atau tidaknya kita ingin keluarnya. Dan if sama dengan 0, this dispose, artinya kalau kita memasukkan yes kita akan keluar, dan no kita tidak akan keluar dari codingannya. Dan btn edit memanggil void edit pelanggan dan reverse pelanggan. Serta btn tambah itu adalah this request focus, membuat cursor ke arah atas lagi dan menghapus semua data pelanggannya. Dan btn cari exit perform, yaitu membuat str input di option pane. So input dialog adalah silakan masukkan data, yaitu memunculkan input dialog yang berisi silakan masukkan ID pelanggan, dan membuat text ID mati, dan membuat btn edit hidup kembali, yaitu true, dan menampilkan data pelanggan berdasarkan data yang diinputkan. Lalu btn hapus, yaitu menghapus semua datanya, membuat string str input sama dengan di option pane. So input dialog adalah memunculkan input dialog yang berisi silakan masukkan ID pelanggan dan hapus pelanggan pada ID pelanggan tersebut. Serta membuat if yang berisi str input adalah kosong sama dengan false. Integer jawab sama dengan j option field. So config dialog adalah memunculkan dialog confirm yang berisi yakin mau keluar dan konfirmasi, dan memunculkan pilihan yes dan no. Dan if sama dengan 0, hapus pelanggan. Ya, artinya jika data ditemukan maka data akan dihapus, dan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Serta memanggil void reverse pelanggan dan clear data pelanggan, serta memanggil button simpan. Pada button simpan akan menggunakan rumus if, else, if, dan else. Dan pada rumus if kita akan masukkan text ID. Get text artinya mengambil teks pada variable text ID, yaitu sama dengan kosong. Di option pane show message dialog adalah munculkan pesan ID pelanggan kosong. Ya, artinya jika data kosong akan muncul pesan ID pelanggan kosong. Text ID request focus, yang artinya cursor akan kembali ke text ID. Begitu juga pada teks nama, jika kosong akan memunculkan pesan nama pelanggan kosong dan cursor akan kembali ke nama. Dan teks email juga begitu, teks telepon juga begitu. Jika salah, kita akan codingan ini akan memanggil reverse pelanggan, void simpan pelanggan, dan void reverse pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada from peliharaan. Pada from peliharaan, pertamanya menggunakan Java X-Swing JOption. Java X-Swing JOption adalah untuk memasukkan kelas Java JOption pada Java Swing. Dan import Java SQL bintang, yaitu memasukkan semua data ke dalam Java SQL. Dan import Java SQL exception adalah memasukkan kelas SQL exception di dalam Java SQL. Serta import Java X-Swing table default table model untuk memasukkan tabel ke dalam codingan ini. Lalu kita akan membuat set title from data peliharaan. Set title akan terlihat pada data ketika di run, dan set location relative to null, yaitu ketika di jalan codingan akan berada di tengah. Dan kondisi DB open connection ini fungsi untuk menyambungkan codingan ini pada database Oracle yang kita buat, dan reverse peliharaan adalah main method atau kelas yang akan kita buat nanti. Dan btn edit set enable yaitu false, yaitu mematikan btn edit ketika baru dimulai codingannya. Dan pertama-tama kita akan membuat private void simpan peliharaan. Pada sifat private void simpan peliharaan, kita akan membuat kode SQL, yaitu insert into peliharaan value yang berjumlah 4. Pertama, kita akan membuat kode try dan catch. Pada try, terdapat konektor Oracle pada kode ini, yaitu prepare segment st sama dengan koneksi db, koneksi prepare call SQL, dan membuat st set string, yaitu data yang akan dipanggil nanti. Dan data itu adalah teks ID peliharaan, teks nama peliharaan, teks jenis peliharaan, dan teks ID peliharaan. Serta st execute adalah menjalankan codingan tersebut.
Dan J option pen show message dialog adalah untuk menampilkan dialog data berhasil disimpan, dan catch ketika kodingan ini gagal dijalankan. Lalu private void edit peliharaan memiliki kode string SQL sebagai berikut: update peliharaan, set ID peliharaan, nama peliharaan, jenis peliharaan, ID pelanggan, where ID peliharaan, menggunakan kode try dan catch, dan menambahkan konektor Oracle di dalamnya, yaitu prepare statement st koneksi db con prepare call SQL, dan menambahkan baris yang akan diinput nanti, yaitu st string, set string, text ID peliharaan, get text untuk mengambil teks itu, untuk mengambil datanya dari text ID peliharaan. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu txt nama peliharaan, txt jenis peliharaan, dan txt ID pelanggan. Lalu dilanjutkan dengan private void hapus peliharaan, yaitu memiliki kode string SQL delete from peliharaan where ID peliharaan berdasarkan ID peliharaan. Statement st menggunakan kode try dan catch. Pada try dan try memiliki koneksi Oracle, yaitu st sama dengan koneksi db con prepare call SQL, st execute SQL, dan catch adalah SQL exception ketika kodingan gagal dijalankan. Private void tampil data peliharaan memiliki prepare statement st yang bernilai 0 dan result set rs bernilai 0. Try dan catch dipakai lagi di sini. Pada try memiliki string Oracle, yaitu kode pada Oracle akan dipakai nanti, yaitu select from bintang peliharaan where ID peliharaan, st connection db con prepare statement Oracle, yaitu koneksi untuk menyambungkan Oracle ini ke dalam kodingan ini, dan st string set string yang dimulai dari ID peliharaan, dan rs st execute query, yaitu menjalankan rs berdasarkan query-nya. Lalu integer baris sama dengan 0. Lalu menggunakan kodingan pengulangan, yaitu while rs next baris plus plus, yaitu baris bertambah dari satu ke depannya. Dan karena ID peliharaan menggunakan integer, maka kita akan mengubah integer menjadi string. Dan caranya adalah integer ID peliharaan sama dengan rs get in, masukkan data pada Oracle, yaitu integer peliharaan, dan variabel pada kodingan, yaitu txt ID peliharaan, dan set text integer to string ID peliharaan. Lalu begitu juga yang di bawah ini, yaitu ID pelanggan dan text ID pelanggan. Set text integer to string ID pelanggan, text nama peliharaan, text jenis peliharaan. Lalu di option show message dialog, yaitu memunculkan dialog ketika data ditemukan. Lalu if baris sama dengan 0. Di option show message dialog, data tidak ditemukan jika data yang dicari tidak ditemukan. Lalu kita akan menggunakan catch di option SQL exception di option pen show message dialog ketika kode itu data atau kodingan salah. Lalu di sini ada binary dan try. If rs sama dengan 0, if st 0, dan rs akan tertutup dan st akan tertutup. Catch SQL exception. Lalu lanjut lagi ke private void reverse peliharaan. Statement st Java SQL result set rs, yaitu untuk memunculkan Java SQL-nya atau kelas result set. Dan default type model, yaitu untuk memunculkan tabel, dan pada tabel tersebut memiliki kolom, yaitu kolom ID peliharaan, kolom nama peliharaan, dan kolom jenis peliharaan, serta kolom ID pelanggan. JTable 1 adalah nama pada table di desain. Lalu set model. Try st statement koneksi db con create statement. Ini adalah koneksi pada kodingan ini untuk menuju ke Oracle. Lalu kita akan masukkan kode Oracle-nya, yaitu select bintang from peliharaan. Lalu kita akan jalankan st-nya sesuai dengan kodingan SQL-nya. Lalu rs akan mendapatkan result pada kodingan st tersebut. Lalu kita akan menggunakan pengulangan while untuk sesuai dengan kolomnya, yaitu kolom pertama yaitu rs get string ID peliharaan, nama peliharaan, jenis peliharaan, dan ID pelanggan. Lalu ketika kalau data salah, kita akan muncul catch, yaitu di option pen show message dialog. Dan selanjutnya kita akan membuat private void clear data peliharaan.
text ID peliharaan set text yaitu membuat text ID peliharaan menjadi kosong. Begitu juga dengan text ID pelanggan, text ID nama peliharaan, text jenis peliharaan, dan text ID peliharaan request fokus itu membuat kursor mouse ini menuju ke text ID peliharaan. Serta btn edit set enable false yaitu mematikan btn edit. Dan text ID peliharaan set enable true itu membuat text ID peliharaan hidup kembali. Setelah itu kita akan lanjut ke button edit. Button edit adalah memanggil void edit peliharaan, void refresh peliharaan, dan button keluar. Button keluar adalah membuat integer jawab sama dengan Java X swing J option pen so confirm dialog yang bersifat null, yang memiliki nilai null dan memiliki dialog yakin ingin keluar dan konfirmasi. Jika kita memilih konfirmasi akan muncul pertanyaan yes dan no. Jika kita yes, maka if akan berjalan dan no akan mengeluarkan kita dari codingannya, dan ketika kita menekan no, maka kita tidak akan keluar dari codingannya. Lalu btn tambah action performance. This request focus adalah untuk membuat kursor ke arah atas dan menghapus semua datanya menggunakan clear data peliharaan. Lalu btn cari. Tadi kita akan membuat string as input sama dengan J option pen show input dialog, yaitu memunculkan dialog silakan masukkan ID peliharaan. Dengan text ID peliharaan set enable yaitu menghidupkan variabel text ID peliharaan. Dan btn edit set enable true. Maksudnya sini text ID peliharaan set enable false yaitu mematikan pada kolom text ID peliharaan dan menghidupkan kolom edit button, menghidupkan button edit, serta memanggil void tampil data peliharaan berdasarkan str input. Dan btn hapus. Pada btn hapus kita akan membuat string str input sama dengan J option pen show input dialog dan memunculkan dialog yaitu silakan masukkan ID peliharaan dan memanggil void hapus peliharaan berdasarkan str input. Lalu kita akan membuat if str input yaitu berjumlah kosong sama dengan false, integer jawab sama dengan J option so confirm dialog yaitu memunculkan dialog yang memiliki yakin mau dihapus dan konfirmasi. Jika kita menekannya akan memunculkan dua pilihan yaitu yes dan no. Jika kita yes, dia akan menghapus data pada peliharaan. Jika kita no, dia akan tidak menghapus. Dan jika dihapus akan memunculkan data di option pen show message dialog yaitu data berhasil dihapus, dan memanggil void refresh peliharaan dan void clear data peliharaan. Lalu pada selanjutnya kita akan membahas button simpan. Pada button simpan kita akan menggunakan if text ID peliharaan get text equals kosong. J option show message dialog akan memunculkan dialog ID peliharaan kosong dan membuat kursor mouse ke arah text ID peliharaan. Yang artinya jika text ID peliharaan kosong, maka akan muncul message yaitu ID peliharaan kosong. Begitu juga dengan text ID pelanggan akan memunculkan ID pelanggan kosong, text nama peliharaan akan memunculkan nama peliharaan kosong, dan teks jenis peliharaan akan memunculkan jenis peliharaan kosong. Jika kita salah dan salah, kita akan memanggil void refresh peliharaan dan void simpan peliharaan serta void refresh peliharaan. Selanjutnya pada codingan produk. Pada codingan produk kita akan menggunakan import Java swing J option pen sama seperti tadi, import Java SQL bintang sama seperti tadi, import Java SQL exception sama seperti tadi, import Java X swing table default table model sama seperti tadi, dan masukkan set title untuk title ketika codingan jalankan, dan masukkan relatif null untuk biar codingan di tengah, koneksi DB untuk memunculkan koneksinya, reference product untuk tabel yang akan dibuat nanti atau kelas akan dibuat nanti, dan btn edit set enable false yaitu matikan btn edit sebelum sesudah dimulai codingannya, Bang. Dan pada simpan produk string SQL akan memiliki rumus insert into product was.
value yang memiliki 4 value, dan selanjutnya akan menggunakan kode try dan catch. Pada try kita memasukkan konektor Oracle yaitu prepare statement st koneksi db con prepare cal, dan memasukkan jumlah data yang akan diinput atau kolom, yaitu kolom 1 adalah teks ID produk, kolom 2 teks nama produk, kolom 3 teks harga, kolom 4 teks stok. Lalu kita akan jalankan st tersebut. Di option pane show message dialog memunculkan message yaitu data berhasil disimpan, dan catch jika gagal akan memunculkan di option pane show message dialog, serta private void edit product akan menggunakan kode string SQL sama dengan ini adalah kodenya update product UAS set ID produk, nama produk, harga, stok produk, di mana ID produk, berdasarkan ID produk untuk mengambil datanya. Lalu menggunakan try, dan pada try kita akan memasukkan konektor Oracle pada codingan ini, yaitu prepare statement st koneksi db con prepare cal. Lalu kita akan masukkan kolom yang akan dimasukkan tadi, yaitu kolom text ID, di text produk, text ID produk, text nama produk, text harga, text stok. Lalu kita akan jalankan, dan di option pane message dialog itu jika berhasil dijalankan akan memunculkan dialog yaitu data berhasil diedit. Lalu catch ketika gagal, yaitu di option show message dialog. Dan lanjut ke private void hapus produk, akan menggunakan kode delete from product UAS where ID pelanggan berdasarkan ID produk. Statement st menggunakan try, dalam try kita akan memasukkan konektor Oracle yaitu st sama dengan koneksi db con prepare cal SQL. Lalu koneksi db con prepare cal statement ini untuk menyambungkan koneksi ke dalam st, dan ini untuk biar bagian hapus produk bisa nyambung ke koneksi db. Lalu kita jalankan. Lalu catch ketika gagal. Dan private void tampil data produk. Prepare statement st sama dengan 0 atau kosong, result set rs sama dengan 0 atau kosong. Lalu pada try menggunakan kode SQL yaitu select from product UAS where ID product. st koneksi db con prepare statement memasukkan koneksi ini ke dalam st, dan dimulai dari kolom ID produk, serta rs akan menjalankan st berdasarkan query. Lalu integer by sama dengan 0. Lalu kita akan menggunakan codingan while rx next. Baris plus plus akan memunculkan data yaitu dari 1 sampai ke seterusnya, dan data awal ID produk karena menggunakan integer, maka kita akan membuat integer menjadi string, yaitu dengan cara integer ID produk sama dengan rs get in. ID produk adalah didapatkan dari Oracle-nya, dan text ID produk didapatkan dari variable design, serta set text integer to string ID produk seperti ini. Begitu juga dengan harga barang serta stok barang. Pada txt stok kita akan menggunakan set text integer. Pada txt nama produk kita akan menggunakan set text rs get string nama produk. Lalu kita akan menggunakan di option pane show message dialog ketika data yang kita cari ditemukan. Ketika tidak ditemukan, kita akan menggunakan if baris sama dengan 0 di option pane show message dialog, dan memunculkan dialog data tidak ditemukan. Lalu catch SQL exception kita gagal dijalankan, yaitu memunculkan di option show message dialog 0 get message. Lalu finally try if rs sama dengan 0, rs akan ditutup, serta if st sama dengan 0, st akan ditutup. Lalu catch SQL exception. Lalu private void reverse product menggunakan statement st Java SQL result set adalah mengambil kelas result set pada Java SQL. Lalu define table model untuk menjalankan table pada codingan dengan menambahkan kolom-kolom pada table tersebut, yaitu kolom
ID produk, kolom nama produk, kolom harga, kolom stok produk. Lalu di table 1, ini nama tabelnya, lalu set model. Try, essay, segment, koneksi DB, configure segment. Ini adalah konektor Oracle. Lalu kita akan menggunakan kode Oracle, yaitu select bintang from produk UAS. Lalu kita akan jalankan ST berdasarkan SQL. Lalu RS dengan ST untuk mendapatkan result set atau hasilnya. Lalu kita akan menggunakan while untuk pengulangan dari data awal sampai akhir, yaitu data pertama kolom ID produk, data kedua kolom nama produk, data 3 harga, data 4 stok produk. Lalu ketika codingan gagal dijalankan atau data yang rusak, maka akan memunculkan catch di option pane show message dialog. Lalu pivot void clear data produk. Text ID produk set text adalah membuat teks ID produk menjadi kosong. Begitu juga dengan teks nama produk akan membuat teks nama produk menjadi kosong, dan teks harga juga, teks stok juga, serta teks ID produk request fokus membuat cursor mouse tersebut kembali ke atas teks ID produk. Built-in edit set enable false berarti mematikan built-in edit, dan teks ID produk set enable true yaitu menghidupkan kolom teks ID produk. Dilanjutkan pada private void built-in edit, yaitu memanggil void edit produk, void reverse produk, serta built-in keluar, yaitu membuat integer jawab sambungan Java X swing J option pane. So config dialog yang memiliki nilai 0 dan memiliki opsi jika ingin keluar dan konfirmasi. Dan ketika ditekan akan memberikan kita pilihan yaitu yes dan no. Ketika kita yes, kita akan menjalankan codingan if this voice atau keluar dari codingan. Ketika kita no, kita akan menjalankan else, yaitu tidak akan keluar dari codingannya. Lalu btn tambah, yaitu this request focus, yaitu membuat cursor mouse ke arah atas, dan clear data produk, yaitu memanggil void clear data produk untuk menghapus semua data yang dicari. Dan btn cari. Dan tadi ada membuat string str input sama dengan J option pane show input dialog, yaitu silakan masukkan ID produk, yaitu akan munculkan dialog silakan masukkan ID produk, dan matikan text ID produk set enable false, yaitu matikan, lalu menghidupkan btn edit set enable true, lalu memanggil void tampil data produk berdasarkan str input, dan void btn hapus. Pada void btn hapus, kita akan menggunakan string str input sama dengan J option pane show input dialog, dan pada show input dialog memiliki silakan masukkan ID produk. Kita akan memanggil void hapus produk yang berdasarkan str input kita, dan membuat if str input berisi kosong sama dengan false, integer jawab sama dengan J option pane show config dialog akan memunculkan pertanyaan yang ingin dihapus. Ketika kita konfirmasi, kita akan menghapusnya, dan ketika tidak, kita tidak akan menghapusnya. Lalu, jika sudah dihapus, akan memunculkan J option pane show message dialog, yaitu data berhasil dihapus. Pada codingan btn hapus menggunakan void reverse product dan void clear data juga. Dan selanjutnya btn simpan. Btn simpan menggunakan if txt edit product get text equals, yang berarti txt produk jika kosong akan memunculkan di option pane show message dialog, yaitu edit produk kosong, dan membuat mouse ke arah txt produk. Begitu juga dengan txt nama produk akan memunculkan nama produk kosong, membuat cursor mouse ke arah txt nama produk, txt harga juga, dan txt stok. Dan jika tidak jadi atau gagal, akan memanggil reverse produk, memanggil sifat produk, dan memanggil reverse produk. Baiklah, kita akan melanjutkan pada form transaksi. Pada form transaksi menggunakan import Java X swing J option pane seperti pada form yang lalu, dan juga import Java SQL bintang seperti yang lalu, import Java SQL exception yang seperti yang lalu, dan import Java swing default table model seperti yang lalu. Tapi yang berbeda sini adalah import Java text simple date format. Ini digunakan untuk mengaktifkan data pada kalender.
serta kita akan membuat set title form data transaksi. Ini adalah judul pada form yang akan kita buat. Dan set location relative to null, yaitu membuat codingan berada di tengah. Koneksi DB Open Connection adalah untuk menyambungkan codingan ini ke dalam Oracle. Ini adalah konektor. Dan reverse transaksi adalah void yang akan kita buat nanti. Dan btn edit set enable false adalah mematikan btn edit ketika codingan baru dijalankan. Dan kita akan membuat private void simpan transaksi menggunakan kode insert into transaksi value yang berjumlah 6 buah, dan kita akan menggunakan kode try. Pada try kita akan memasukkan prepare segment st koneksi db con prepare segment call. Ini adalah konektor Oracle untuk menyambungkan codingan ini ke dalam Oracle. Dan ini adalah data yang akan kita input berjumlah 6 buah, yaitu txt edit transaksi, txt id pelanggan, txt id produk, tanggal, txt jalan jumlah transaksi, txt total harga, dan execute data st. Ketika dijalankan, akan menjalankan option pane show message dialog, yaitu memunculkan dialog data berhasil disimpan. Jika data gagal atau data rusak atau codingan tidak bisa jalankan, akan memunculkan option pane show message dialog. Dan lanjut ke private void edit transaksi. Menggunakan kode SQL yaitu update transaksi, set ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, jumlah transaksi, total harga, di mana ID transaksi. Berdasarkan data txt id transaksi. Try prepare segment st koneksi db con prepare call, yaitu memanggil konektor ke dalam try ini. Ya, pada try ini kita akan memanggil 6 data tadi, yaitu data txt transaksi, data txt pelanggan, data txt id produk, tanggal, txt jumlah transaksi, txt total harga, dan menjalankan data st. Serta option pane show message dialog, data berhasil diedit. Itu memunculkan dialog data berhasil diedit jika berhasil, dan jika gagal akan memunculkan codingan cat, yaitu option pane show message dialog. Dan lanjut ke private void hapus transaksi. Private void hapus transaksi menggunakan kode SQL yaitu delete from transaksi, where ID transaksi menggunakan data pada ID transaksi. Statement st. Gunakan kode try dan catch. Pada try kita akan menyambungkan konektor ke dalam st dan menambahkan konektor ke dalam void tersebut, yaitu koneksi db con prepare segment, dan jalankan st berdasarkan SQL. Dan jika gagal akan memunculkan catch, yaitu option pane show message dialog. Dan private void tampil data transaksi berdasarkan string id transaksi. Private statement st bernilai 0 atau kosong. Set rs sama dengan 0 atau kosong, dan kode try dimulai dari string Oracle atau kode yang akan digunakan. Kode Oracle yang akan kita gunakan adalah select bintang from transaksi where id transaksi. st sama dengan koneksi db con prepare segment adalah memasukkan konektor ke dalam st. Dan st transaksi adalah dimulai dari data id transaksi, yaitu, dan rs sama dengan st execute query adalah menjalankan codingan st berdasarkan query. Dan integer baris sama dengan 0. Kita akan menggunakan while pada codingan ini, yaitu pengulangan. While rs next baris plus plus artinya codingan baris akan dimulai dari 1 ke dan selanjutnya, yaitu dimulai dari ke depan 1, 2, 3 dan sampai selanjutnya. Dan dimulai dari id transaksi. Karena id transaksi menggunakan integer, kita akan menjadikan integer menjadi string dengan cara integer id transaksi sama dengan rs get integer. Id transaksi didapatkan dari data yang kita buat di database Oracle, dan kita akan memasukkan variabel design transaksi, yaitu txt id transaksi, set text integer to string, dan masukkan integer id transaksi. Begitu juga dengan id pelanggan, id produk, id jumlah transaksi, dan total harga. Dan sini txt produk karena menggunakan varchar dia akan jadi string langsung.
dan calendar akan coding menggunakan set date dan get date. Serta jika data berhasil dijalankan akan munculkan the option show message dialog, yaitu data ditemukan. Dan jika data gagal dijalankan akan munculkan if baris sama dengan 0, yaitu the option when show message dialog, data tidak ditemukan. Catch SQL exception, jika data gagal atau rusak atau codingan tidak bisa dijalankan akan munculkan the option when show message dialog. Dan finally try if rs sama dengan 0, yaitu mematikan rs, dan if st sama dengan 0 mematikan st. Catch SQL exception. Lalu kita akan codingan private void request transaksi. Statement st Java SQL resource set adalah memanggil kelas resource set ke dalam Java SQL. Default table model adalah tabel yang akan kita gunakan pada desain, dan pada tabel tersebut memiliki kolom ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, dan juga transaksi serta total harga. Di table 1 adalah nama dari table, kita akan set model, dan kita akan menggunakan try dan memasukkan konektor Oracle-nya. Serta kita akan menggunakan kode perintah Oracle, yaitu select bintang from transaksi. Kita akan jalankan ST berdasarkan SQL. Lalu rs st get result adalah memunculkan data ST ke dalam rs. Dan dalam rs kita akan menggunakan while, kode while untuk memunculkan arrow atau menambahkan arrow-nya atau datanya, dimulai dari ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, tanggal transaksi, jumlah transaksi, serta total harga. Lalu catch, ketika data atau codingan gagal jalankan gara-gara data salah, maka akan memunculkan the option pane show message dialog. Pada pivot void clear data transaksi akan memunculkan text ID transaksi set text, yaitu menghapus data pada txt ID transaksi. Begitu juga pada txt ID pelanggan, txt ID produk, dan kalender menggunakan set data null. Dan txt jumlah transaksi menggunakan set text, dan txt ID harga menggunakan set text. Lalu kita akan membuat txt ID transaksi request focus untuk membuat kursor mouse ke arah txt ID transaksi, serta mematikan button edit false dan menghidupkan txt ID transaksi. Lalu lanjut ke button edit. Pada button edit kita akan memanggil void edit transaksi, void reverse transaksi. Dan button keluar kita akan membuat integer jawab sama dengan Java X swing the option pane show confirm dialog yang bernilai 0 atau kosong. Dan pada show confirm dialog memiliki dialog, yaitu yakin ingin keluar dan konfirmasi. Jika kita tekan yes dan no, kita akan diberikan dua pilihan, yaitu yes dan no. Dan ketika kita tekan yes, kita akan menjalankan if untuk yaitu dispose atau matikan codingannya, atau no yaitu tidak akan matikan codingannya karena dia akan ke else. Dan pada button tambah kita akan memanggil this request focus, yaitu menghapus data yang dicari tadi dan menggunakan void clear data transaksi. Dan button hapus. Pada button hapus, kita menggunakan string asset input sama dengan the option pane show input dialog. Pada show input dialog memiliki dialog, yaitu silakan masukkan ID transaksi dan memanggil void hapus transaksi yang berdasarkan asset input, dan kita akan menggunakan if asset input sama dengan kosong sama dengan false. Integer jawab sama dengan the option pane confirm dialog dan akan memunculkan yakin ingin dihapus dan konfirmasi. Kita akan diberikan dua pilihan, yes atau no. Jika kita yes, maka kita akan menjalankan codingan if dan menghapus datanya dan akan memunculkan data berhasil dihapus. Jika kita no, maka data tidak akan dihapus. Pada button hapus ini memanggil void reverse transaksi dan void clear data transaksi. Dan pada void button simpan akan menggunakan if txt ID transaksi get text equals sama dengan kosong, dan di option pane show message dialog ID transaksi, yang artinya jika txt ID transaksi sama dengan kosong maka akan munculkan dialog ID transaksi kosong serta membuat
kursor ke ID transaksi. Begitu juga pada txt ID pelanggan, txt ID produk, dan kalender, serta transaksi jumlah dan transaksi total harga. Jika gagal atau tidak jadi dijalankan, maka akan memanggil void reverse transaksi, void sifat data, void reverse transaksi. Baik, selanjutnya ke codingan firm pasok. Pada codingan firm pasok akan menggunakan input yang sama, yaitu import Java X-Wing J option, import Java SQL bintang, import Java SQL exception, import Java Swing table model, import data Java text simple date format. Karena codingannya sama, cuma beda datanya saja. Lalu set title from pasok barang, itu adalah judul pada codingan jika di run nanti. Serta set location relative to null, yaitu yang artinya adalah ketika codingan dijalankan akan berada di tengah. Ini adalah codingan konektor Oracle untuk menjalankan codingan ini, yaitu koneksi DB open connection. Reverse pasok adalah void yang akan dibuat nanti. Lalu beta edit set enable files, yaitu mematikan beta edit ketika baru jalankan. Dan kita akan membuat kelas atau void simpan pasok barang menggunakan kode Oracle, yaitu insert into pasok barang. Value-nya berisi 5 buah. Kita akan menggunakan kode try, prepare segment, st koneksi db, con prepare call, SQL, itu adalah konektor Oracle. Nah, pada konektor Oracle ini kita akan menginput 6 data, yaitu data ID text txt ID pasok, txt ID produk, txt number, nah nama barang, txt pasok, dan tanggal. Lalu kita akan jalankan data pada st tersebut. Dan di option pane show message dialog, data berhasil dia simpan. Dan pada catch, jika data gagal jalankan atau karena data salah, maka akan munculkan di option pane show message dialog. Dan kita akan lanjut ke privat void edit pasok barang menggunakan kode Oracle, yaitu update pasok barang, set int ID pasok, ID produk, nama barang, tanggal pasok, jumlah pasok, di mana edit pasok yang diambil dari data txt ID pasok. Kita akan menggunakan kode try terlebih dahulu. Pada kode try kita akan memasukkan konektor Oracle yang tersebut, yaitu prepare segment st koneksi db con prepare call SQL. Pada try tersebut kita akan masukkan data ke 5 data tersebut lagi, yaitu data ID pasok, data ID produk, data txt nama barang, data tanggal, data txt pasok. Lalu kita akan jalankan data st tersebut. Jika berhasil, maka akan munculkan di option pane show dialog, atau dialog yang akan muncul, yaitu data berhasil diedit. Lalu jika data atau codingan gagal karena data rusak atau apapun itu, maka akan memunculkan catch, yaitu di option pane show message dialog. Dan lanjut ke void hapus pasok barang, akan menggunakan kode SQL delete from pasok barang where ID pasok yang mengambil data pada ID pasok, segment st. Kita akan menggunakan kode try. Pada kode try kita akan memasukkan koneksi pada st tersebut, dan kita akan menggunakan koneksi untuk menjalankan void hapus pasok tersebut. Setelah itu kita akan menjalankan st berdasarkan SQL. Jika gagal menghapus barang, maka kita akan munculkan catch SQL exception di option pane show message dialog at null. Dan kita akan lanjut ke privat void tampil data pasok barang yang berdasarkan string ID pasok barang. Pada pertama menggunakan prepare segment st sama dengan null, yaitu data st bersifat null atau kosong, dan set rs bisa null juga, itu kosong. Pertama kita akan menggunakan kode try. Pada kode try kita akan menggunakan kode Oracle, yaitu select bintang from pasok barang where ID pasok, dan kita akan masukkan koneksi ke dalam st tersebut. Dan st dimulai dari data pertama, yaitu data ID pasok barang, dan kita akan menggunakan rs sama dengan data st dijalankan sesuai dengan query, dan integer baris sama dengan 0. Kita akan menggunakan codingan while atau pengulangan, yaitu dimulai dari
integer pasok, dan baris plus plus artinya datanya bertambah-tambah di model 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan karena ID pasok menggunakan integer, kita akan menjadikan integer tersebut menjadi string, yaitu menggunakan codingan ini, integer ID pasok dengan ls get in. ID pasok ini didapatkan dari database Oracle yang kita buat, lalu kita akan memasukkan txt ID pasok yang kita dapatkan atau kita buat dari desain itu txt ID pasok, lalu kita integer to string, yaitu membuat integer menjadi string, dan kita akan masukkan integer ID pasok tersebut. Dan sama saja dengan ID produk dan jumlah pasok. Pada txt pasok karena menggunakan varchar, kita akan pada txt nama barang karena menggunakan varchar, kita akan langsung jadikan string langsung. Dan kalender kita akan menggunakan set date ls get date tanggal pasok. Lalu di option pane show message dialog, data ditemukan, munculkan dialog yaitu data ditemukan. Jika data tidak ditemukan, maka akan menjalankan codingan if baris sama dengan 0. Itu akan memunculkan pesan di option pane show message dialog, ada memunculkan pesan yaitu data tidak ditemukan. Catch jika data atau codingan gagal dijalankan atau rusak, itu akan memunculkan di option pane show message dialog 0 message. Finally, try if rs sama dengan 0 akan matikan rs, if st sama dengan 0 akan matikan st, catch SQL exception. Lanjut, private void reverse masuk barang. Ini menggunakan statement st. Lalu kita akan memasukkan Java SQL result set adalah untuk mengambil result set dan masukkan ke kelas Java SQL. Default table model adalah tabel yang akan kita gunakan pada desain codingan itu untuk memasukkan kolomnya. Kolomnya adalah ID pasok, ID produk, nama produk, tanggal pasok, jumlah pasok. Lalu di tabel 1 adalah nama dari tabel tersebut. Kita akan buat tabel tersebut set model T. Lalu kita akan masukkan konektor Oracle-nya, yaitu st statement connectdb concrete statement. Lalu kita akan masukkan codingan kodenya Oracle, yaitu select from bintang pasok barang. Lalu kita akan jalankan st berdasarkan SQL. rs adalah untuk membuat st mendapatkan result set. Lalu kita akan menggunakan codingan while lagi, yaitu berdasarkan row-nya. Pertama kita akan menggunakan masukkan data pertama, yaitu data ID pasok, data ID produk, data nama barang, data tanggal pasok, dan jumlah pasok. Jika data gagal dijalankan atau rusak atau apapun itu, maka akan memunculkan codingan catch, yaitu di option pane show message dialog yang berisi 0 atau kosong. Dan lanjut ke flipart void clear data pasok barang, yaitu memanggil text ID dan membuatnya menjadi kosong. Begitu juga text ID produk juga dibuat kosong, text nama barang dibuat kosong, text pasok barang dibuat kosong juga. Dan karena kalender menggunakan set date, maka dia dibuat jadi 0. Serta txt ID pasok request focus membuat kursor mouse ke arah atas txt ID pasok dan mematikan btn edit false dan menghidupkan txt ID pasok. Lanjut ke btn edit. Btn edit adalah memanggil void edit pasok barang dan void reverse pasok barang. Lanjut ke btn keluar adalah membuat integer jawab JavaX Swing di option pane show config dialog yang berisi atau memiliki nilai 0 atau kosong dan memiliki dialog yaitu jika ingin keluar dan konfirmasi, dan kita akan diarahkan kepada dua pilihan yaitu yes dan no. Jika kita yes, maka kita akan menjalankan if this voice yang akan mematikan codingan yang kita jalankan, atau no yaitu menjalankan else yang tidak akan mematikan codingan yang kita jalankan atau form yang kita jalankan. Lalu pada btn tambah, kita akan membuat cursor ke arah atas dan menghapus semua datanya yang ada di atas menggunakan void clear data pasok barang. Lalu lanjut ke btn cari menggunakan string str input sama dengan option pane show input dialog, yaitu memunculkan dialog input, yaitu silakan masukkan ID pasok. Pada
button cari itu mematikan txt edit password dan menghidupkan button edit dan memanggil void tampil data masuk barang yang berdasarkan start input. Lalu btn hapus. Btn hapus membuat string start input sama dengan di option pane show input dialog dan memunculkan input dialog yang berisi silakan masukkan ID password dan memanggil void hapus password barang yang berdasarkan start input. Lalu kita akan membuat if start input is empty yang berarti kosong sama dengan false integer jawab sama dengan di option pane show confirm dialog dan memunculkan dialog yaitu yakin mau dihapus dan konfirmasi. Kita akan diarahkan kepada dua pilihan juga, yes dan no. Jika kita yes, kita akan menghapus datanya dengan bantuan void hapus data berdasarkan start input, dan jika tidak, kita akan tidak dan jika kita tekan no, maka tidak akan menghapus data yang tersebut. Dan jika kita hapus, maka akan memunculkan di option pane show confirm dialog yaitu di option pane show message dialog yaitu data berhasil dihapus. Pada codingan btn hapus menggunakan atau memanggil void request password barang dan clear data password barang. Dan lanjut pada void btn simpan. Pada void btn simpan, kita akan membuat if, else if, dan else. Dan pada if, kita akan membuat txt id password get text equals dan di option pane show message dialog 0. Id password kosong. Txt id password request focus yang artinya jika txt id password itu sama dengan kosong, maka akan memunculkan dialog id password kosong dan membuat kursor ke arah atas txt id password. Dan begitu juga dengan txt id produk, txt nama barang, kalender, txt password akan memunculkan dialog seperti ini. Dan jika gagal, maka akan memanggil void request password barang, simpan password barang, request password barang. Nah, dan selanjutnya kita akan lanjut ke codingan from table. Pada from table, kita akan menggunakan import Java SQL prepared statement. Itu adalah memanggil kelas prepared statement ke dalam Java SQL dan import Java SQL resource set metadata, yaitu memanggil kelas resource set metadata ke dalam Java SQL. Import Java util list, yaitu memanggil kelas list ke dalam Java util. Import Java util ArrayList memanggil kelas ArrayList ke dalam Java util. Import Java SQL exception memanggil kelas SQL exception ke dalam Java SQL. Import Java SQL resource set memanggil kelas resource set ke dalam Java SQL. Import Java text memanggil kelas message forward ke dalam Java text. Import Java swing JOption pane memanggil kelas JOption pane ke dalam Java swing. Import Java swing JTable memanggil JTable ke dalam Java swing. Ini gunanya untuk menggunakan table ini. Dan import Java X-Swing table default table model. Ini gunanya juga untuk menggunakan table tersebut. Pertama-tama kita akan menggunakan koneksi DB open koneksi untuk menyambungkan codingan ini ke dalam Oracle untuk mengambil data-data pada Oracle tersebut. Lalu kita akan membuat set location relative to null, yaitu membuat codingan berada di tengah. Pada codingan tersebut mempunyai judul yaitu form cetak data. Reference data adalah void yang akan kita buat ini, dan pertama kita akan membuat kelas reference data. Kelas reference data kita akan menggunakan kode try, dan string SQL ini adalah kode inner join yang menggabungkan 5 tabel from yang kita buat untuk memunculkan pada codingan ini. Dan selanjutnya kita akan memasukkan konektornya, yaitu prepare segment PST koneksi dbcon prepare segment. Ini adalah konektor Oracle untuk menyambungkan data-data ini supaya codingan ini bisa berjalan. Lalu resource set rs pst execute query, yaitu
result set RS itu menjalankan PST berdasarkan query-nya. Dan result set metadata sama dengan metadata sama dengan berarti menjalankan RS dengan metadata. Lalu integer column count sama dengan metadata get column count. Dan string array column names itu membuat array column name sama dengan new string column count. For ini menggunakan pengulangan for integer sama dengan 0, integer lebih kecil daripada column count, i plus plus yaitu datanya bertambah. Column names itu ada array-nya i sama dengan metadata get column name i plus 1. Lalu kita akan create data list, yaitu list object data new array list. While kita akan menggunakan codingan pengulangan while, yaitu rs next object row berdasarkan row-nya new object column count. Lalu kita akan menggunakan codingan for atau mengulang lagi, yaitu integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada column count, i plus plus, yaitu data yang akan bertambah. Dan row-nya adalah i sama dengan rs get object adalah rs menambahkan objeknya, yaitu i plus 1. Data ditambahkan row data dan rs akan ditutup, pst akan ditutup. Lalu ini adalah codingan untuk menyambungkan data. Ini ada coding untuk menyambungkan data-data yang kita buat ke dalam data tabel, yaitu default table model sama dengan new default table model. That data to array. That new object array 0 dan 0 column names. Ya, ini adalah tabel kita, ada tabel pet shop set model. Lalu jika codingan gagal dijalankan, maka akan munculkan catch SQL exception di option show message dialog yang berisi null dan a message. Dan pada btn cetak inilah untuk membuat codingannya bisa dicetak dan dijadikan PDF, yaitu menggunakan message format header dengan new message format. Ini adalah judul pada kode PDF yang ketika di print nanti, yaitu laporan keseluruhan data pet shop, dan message format footer atau untuk membuat numbering pada PDF nanti. Try table shop print di option model normal header footer, yang artinya ini untuk membuat data tersebut terprint dan catch jika gagal, itu di option pen show message dialog yang berisi null atau kosong. Dan pada BTN keluar ini sama seperti yang tadi dan sebelumnya, yaitu intent dijawab sama dengan Java X swing di option pen show confirm dialog, yaitu memunculkan dialog confirm, yaitu yakin ingin keluar dan konfirmasi. Kita akan diarahkan dua pilihan, yaitu yes dan no. Jika yes, kita akan menjalankan codingan if jawab sama dengan 0 dan case dispose, yaitu mematikan codingannya, dan jika no, kita akan ke codingan else, yaitu tidak akan mematikan codingannya. Baiklah, saya Wan Saputra. Jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang program output kami atau saat program berjalan atau running. Di sini saya akan menjalankan program form login, yang mana form login ini menampilkan semua keseluruhan form, baik dari form table, form utama, form barang, pelanggan, peliharaan, produk, dan transaksi. Ini langsung saja kita jalankan. Di sini sudah tampil gambar dari form login kami. Kita masukkan username dan passwordnya. Nah, di sini sudah ada form utama dari kelompok kami, yaitu tentang pet shop. Di dalam sini ada beberapa form yang sudah kami buat, yaitu ada form pelanggan, peliharaan, produk, transaksi, form table, dan terakhir form pasok barang. Pertama kita mulai dari form pelanggan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan dari form pelanggan kami, yang mana ada ID pelanggan, nama, email, nomor telepon. Lalu di sebelah sini ada berbagai button, yaitu button cari, button edit, button simpan, button hapus, button tambah, dan button keluar. Lalu di bawah sini yaitu ada tampilan tabel
atau isi dari form pelanggan ini. Ini ada pelanggannya, ada 5, ada isi nama, email, dan nomor telepon. Pertama kita coba dari fungsi button carinya terlebih dahulu. Kita mencoba cari ID pelanggan nomor 5. Nah, sudah tampil seperti bagian tabel ini, Satria Putra Ligasi. Persis. Kita mencoba mengedit. Kita ubah namanya jadi Satria email. Kita coba edit. Nah, tampil pesan data berhasil diedit. Nah, dari yang awalnya namanya menjadi Satria Putra Ligasi menjadi Satria, berarti data sudah berhasil kita edit. Lalu ada button simpan, button hapus, button tambah. Nah, kita coba button tambah. Button tambah ini itu fungsinya sebenarnya untuk merefresh data yang ada di atas ini itu menjadi kosong, sehingga kita bisa menambahkan data baru yang untuk kita tambahkan lagi ke tabel ini, kita simpan. Kita coba. Nah, sudah bisa. Kita tambahkan ID pelanggan baru, namanya kita coba simpan. Data berhasil simpan. Nah, ini sudah bertambah, datanya menjadi 6, yang awalnya dari 5 menjadi 6. Kita coba fungsi dari button hapus. Kita masukkan ID pelanggan 6 yang baru kita tambahkan tadi, maka data hilang menjadi 5 lagi. Nah, untuk kelanjutan dari form-form selanjutnya itu karena kita akan memasukkan data baru, itu ID pelanggan ini sangat berhubungan, berkesinambungan dengan form peliharaan, form produk, form transaksi tentunya. Nah, jadi kita membutuhkan key atau kunci untuk menghubungkan. Maka dari itu kita tambahkan saja data yang baru tadi. Oke. Dan terakhir itu ada button keluar, untuk keluar kembali ke form utama. Lanjut, kita masuk ke form kedua, yaitu form peliharaan. Nah, di sini ada ID peliharaan. Nah, di sini kan ada ID pelanggan, yang mana ID pelanggan ini itu harus sama dengan yang ID pelanggan yang di form pelanggan tadi, karena jika tidak akan terjadi error atau kesalahan dalam program, sehingga datanya tidak bisa ditambahkan ke tabel di bawah ini. Langsung saja kita tambahkan ID peliharaan baru 106. ID pelanggan 6 tadi, namanya kita ubah, kita tambahkan junior. Jenis peliharaannya mungkin kita simpan. Nah, di sini sudah bertambah data peliharaannya, ada 6. Ada button cari seperti yang sama seperti yang tadi, untuk mencari 102 misalnya. Nah, dan ini edit, untuk mengedit datanya kita ubah namanya. Nah, namanya berubah. Ini simpan untuk menambahkan tadi, hapus untuk menghapus data, tambah untuk merefresh yang ada di sini agar kita bisa menambahkan data yang baru. Lalu keluar. Lanjut ke form yang ketiga, itu ada form produk. Nah, di sini ada ID produk, nama produk, harga produk, dan stok barang. Sama buttonnya seperti yang sebelumnya. Lalu di tampilan tabel ini
bisa kita lihat sudah banyak isi dari tabelnya. Kita akan coba menambahkan satu produk baru. Namanya kita isi sampo saja, sampo anjing. Harganya kita input harganya 26.000. Stoknya 24. Simpan. Nah, sudah ada sampo anjing di tabel ini. Lalu kita lanjut ke form berikutnya saja, karena fungsinya sama semua seperti yang awalnya sebelumnya. Ke form pasok barang. Nah, di form pasok barang ini itu ada ID pasok dan ID produk, yang mana berhubungan dengan form produk tadi. Karena jika ID produknya berbeda, maka datanya tidak akan bertambah, tidak bisa diapa-apakan gitu. Kita masukkan ID pasoknya 80. ID produknya kedua 90 seperti produk yang tadi, sampo anjing tadi, nama barangnya. Tanggalnya kita isi tanggal 3 Desember. Jumlah pasoknya 48. Oke, di sini sudah bertambah sampo anjing. Lalu kita lanjut saja ke form berikutnya. Form berikutnya itu adalah form transaksi. Nah, di dalam form transaksi ini banyak ID, karena form transaksi itu mengambil data dari form pelanggan, form produk. Untuk dimasukkan ke dalam form transaksi ini, kita tambahkan form transaksi 106. Ini maksudnya itu ada transaksi baru yang baru terjadi. Itu ID-nya 106 dari pelanggan nomor ID 6, dan ID produknya itu yang barang yang dibeli itu ID-nya 1290 atau sampo yang tadi. Pembeliannya, jumlah transaksinya 2, karena harganya 24.000, maka kita ubah menjadi isi menjadi kedua kali. Kita simpan saja. Nah, sini ada masuk ID transaksi baru yang sudah kita tambahkan. Lalu kita keluar, karena seperti yang tadi fungsi dari button ini sama semua seperti yang sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada form table, nah, atau form cetak data. Di form cetak data ini ada banyak tabel, karena kami menggunakan fungsi dari join, yang mana menggabungkan dari form pelanggan, form peliharaan, form produk, form pasok barang, dan yang terakhir form transaksi. Jadi ada total 5 form yang kami tambahkan ke dalam form cetak data ini. Bisa dilihat dari sebelah kiri itu ada ID transaksi, tanggal transaksi, itu ID pelanggannya yang melakukan transaksinya, nama pelanggannya, ID peliharaan, nama peliharaan pelanggan tersebut, lalu ID produk, nama produk, dan ID pasok produk, dan jumlah transaksi yang terjadi atau berapa kali, dan yang terakhir itu ada total harga, total belanja dari pelanggan tersebut. Kita akan mencoba fungsi dari button plan ini untuk mencetak data
yang ada di dalam tabel ini seluruhnya. Kita coba. Ini kita ubah ke tetap di PDF. Kita langsung saja print. Nah, di sini kita masukkan saja data penjualan pet shop berbentuk PDF. Save. Kita keluar. Lalu kita buka file yang sudah kita download tadi. Kita penjualan pet shop. Nah, di sini sudah tampil laporan keseluruhan data pet shop yang sudah kita tambahkan tadi. Mulai dari ID transaksi 10.11 sampai 6. Itu tanggal transaksi terjadinya transaksi, ID pelanggan, dari pelanggan mana yang melakukan transaksi, nama pelanggan yang melakukan transaksi, ID peliharaan dari pelanggan tersebut beserta namanya, nama peliharaannya. Lalu ada ID produk yang dibeli oleh pelanggan untuk hewan peliharaannya, nama produknya apa, ID pasoknya apa, lalu jumlah transaksi, dan yang terakhir itu total harga dari belanja pelanggan. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami tentang form pet shop atau penjualan pet shop ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.